Hadratul Muhtaramin, para pemirsa yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam 16 Ramadan 1441 Hijriah. Saya berdoa mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa sempurna menggapai Ramadan 1441 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan Al-Bayanul Mustafa fi Wasiyatil Mustafa. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kita masuk di bab warok atau wirai. Saya singgung sedikit kemarin terkait dengan batasan atau definisi dari warok atau wirai itu. Warok ini mana saya sampaikan sebagai ba'di amalil qulub, di antara perbuatan atau amal-amal hati, pekerjaan hati ya. Secara istilah adalah istinabus syubhati khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Meninggalkan hal-hal yang tidak jelas, meninggalkan hal-hal yang syubhat karena khawatir jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara batasan atau definisinya. Tarku ma la ba'sa bihi hadron mimma bihil ba'su. Meninggalkan hal yang statusnya tidak apa-apa, khawatir saja, jangan-jangan ketika sudah dilakukan yang tidak apa-apa itu malah menjadi apa-apa. Demikian Al-Qarafi membatasinya dengan indahnya. Faslun fil wara'i. Qala alaihi salatu wassalamu, ya aliyu la dina liman la khasyatalah wa la aqla liman la ismatalah wa la imana liman la wara'alah. Wahai Ali, tidak sempurna agama seseorang yang tidak mempunyai rasa takut. Tidak sempurna. La yatimu dinul mar'i, tidak sempurna agama seseorang illa bi khasyatin, kecuali apabila dia mempunyai rasa takut sebenarnya. Ketika tidak ada rasa takut, maka yang ada adalah nekat. Maka la dina liman la khasyatalah. Tidak sempurna agama seorang yang tidak mempunyai rasa takut. Wala aqla liman la ismatalah. Tidak ada akal yang sempurna bagi seorang yang tidak bisa menjaga dirinya. Jadi akal akan benar-benar sempurna, dinilai sebagai orang yang berakal secara sempurna bila dia mampu mengendalikan dan menjaga dirinya atau ismah. Nah, ismah ini adalah di antara akhlak mulia. Wala imana liman la wara'ala. Demikian pula tidak sempurna iman seorang yang dia tidak punya jiwa wirai atau jiwa menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas atau syubhat. Wala ibadata liman la ilmalah. Ibadah seorang tidak akan sempurna apabila tidak disertai dengan ilmu. Jadi ibadah tanpa ilmu itu berbahaya. Ya. Wala muru'ata liman la shadaqalah. Tidak ada muru'ah secara sempurna, marwah, mur'ah, harga diri seorang tidak akan sempurna liman la shadaqalah, jika dia tidak mau berderma atau tidak bisa menjaga kebenaran, tidak bisa menjaga pertemanan. Ketika kata sedekah diambil akar katanya. Wala amana liman la sirralah. Tidak ada rasa aman bagi orang yang tidak mampu menjaga rahasia. Keamanannya tidak akan sempurna
bila seseorang tidak mempunyai sir sama sekali, tidak mempunyai rahasia. Semua yang ada dalam diri, dalam keluarganya itu di-share kepada orang lain. Itu tidak ada aspek keamanan yang harusnya dia jaga secara privasi, ya. Itu. Wala taubata liman la taufiqalah. Seorang tidak akan dapatkan kesempatan taubat secara sempurna tanpa taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sakha'a liman la haya'alah. Dan tidak dikatakan sebagai orang yang dermawan, loman secara sempurna jika dia tidak mempunyai modal malu atau rasa malu. Bagaimana sudah kita bahas hari kemarin atau di seri ke-15. Ya Ali, wahai Ali, man lam yakun wari'an 'anil ma'asi fa batanul ardi khairun lahu min dhahriha. Ali, ketahuilah bahwa seseorang yang tidak mempunyai wara', tidak mempunyai wirai, tidak mempunyai rasa kesadaran menjaga dirinya anil ma'asi, dari kemaksiatan, fabatul ardi khair lahu min dhahriha, maka lebih baik dia itu tertimbun tanah, ya. Lebih baik dia mati, gitu. Dia mati itu lebih baik daripada dia masih melenggang-lenggang di atas bumi. Batul ardi khairun lahu min dhahriha. Li'annahu, kenapa? Li'annahu la imana fi qalbi. Karena sejatinya tidak ada keimanan yang sempurna dalam diri seorang yang tidak mampu menjaga dirinya dari ma'asi atau perbuatan-perbuatan maksiat. Itu. Ya Ali, wahai Ali, aslul wara'i tarkul harami wa ma harramallah. Bahwa yang menjadi dasar dari wirai, sifat wirai adalah apabila Anda mampu meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Aslul wara'. Jadi core of wara', intinya wirai adalah tarkul haram, tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Dan puncak kesempurnaan dari kemuliaan adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Seorang akan sampai pada derajat kemuliaan yang utama bila dia telah meninggalkan berbagai macam maksiat. Al-Faqih rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa alamatul wara', indikator seseorang itu mempunyai sifat wirai atau tidak, ayyara asyrata asya'a faridatan ala nafsihi. Indikatornya adalah apabila memandang 10 hal di bawah ini sebagai sebuah keharusan dalam dirinya. 10 hal sebagai sebuah keharusan dalam dirinya. Yang pertama adalah awaluha hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisan dari ghibah. Ini ghibah atau merumpi, ya. Wajib bagi dirinya untuk hifdzul lisan anil ghibah. Wathani, yang kedua adalah al-istinabu an su'idzan, meninggalkan su'udzan. Jadi orang yang wirai adalah yang tidak suka su'udzan, bahkan dia menghindari, menjauhi su'udzan dan memperbanyak husnudzan.
Istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu berhukum dosa. Iyyakum wadh-dhanna fa innahu akdzabul hadits. Hindarilah oleh kalian dzan atau prasangka. Karena prasangka adalah akdzabul hadits, bohong-bohong perkataan. Itu. Watsalitsu, yang ketiga dari 10, yang ketiga adalah al-istinabu 'anis sukhriyati. Menghindari atau meninggalkan sukhriyah, menghina, menjauhi perilaku suka menghina, suka balying, suka merudung kepada orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Itu pesan Allah. Jangan sampai karena perbedaan kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, ras, golongan, perbedaan agama kita menjadi orang yang suka menghina dan merendahkan ciptaan Allah. Tuh, wirai harus mampu menghindari celaan, menghindari hinaan, dan menghindari balying kepada orang. Yang keempat, ar-rabi' ghaddul basar 'anil maharim. Mengendalikan pandangan, mengendalikan mata dari hal-hal yang dilarang. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin. Di sini mukminin jamak mudzakkar salim disebutkan laki-laki. Ini juga berlaku bagi mukminat. Katakan kepada perempuan-perempuan mukminat, katakan kepada perempuan laki-laki mukmin untuk merendahkan atau mengendalikan pandangan mata. Tuh. Yang kelima, wal khamis sidqul lisani. Orang yang wirai harus sidqul lisan. Omongannya yang jujur. Omongannya yang mengandung keadilan, mengandung kebenaran. Sidqul lisan. Tuh. Wasadisu an ya'rifa nikmatallahi ala nafsihi. Yang keenam adalah seorang yang warak, seorang yang menjalankan laku wirai itu harus menyadari dan mengetahui nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dia, likaila yujiba binafsihi, agar dia tidak ujub, agar dia tidak membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri termasuk amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Obat ujub adalah dengan mengingat dan menyadari betapa besar dan banyak nikmat Allah kepada kita. Dan semua potensi yang ada, yang kita miliki adalah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi, yang ketujuh, an yunfiqa ma'lahu fil haqqi wa la yunfiqa fil batil. Orang yang wirai harus bisa mengendalikan hartanya. Harus menginfakkan, mentasarufkan hartanya adalah di jalan yang benar. Dan jangan sampai mentasarufkan, memanfaatkan harta yang dia miliki fil batil, untuk kebatilan, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama.
Watsamin, yang ke-8, alla yatlubal nafsi al-ulu wal kibra. Seorang yang wara', seorang wirai itu tidak pernah mencari kedudukan dan hal-hal lain yang menyebabkan dia sombong. Jadi tidak menuntut dirinya untuk diposisikan sebagai orang yang ampuh, yang super, ulu atau yang tinggi kedudukannya, atau tidak mendorong hal-hal yang membawa dia kepada kesombongan, al-kibr. Tuh, jauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah takabur. Wa tasi'atu al-muhafadhu ala shalawatil khamsi fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha. Yang ke-9, orang yang wara', orang yang wirai adalah senantiasa menjaga salat 5 waktu. Fi awqatiha, dalam waktu yang telah ditetapkan, disempurnakan rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya disempurnakan, bahkan pendukung-pendukungnya juga dipenuhi. Ada sunnah-sunnahnya. Apakah sunnah qabla shalah, fi atna'i shalah, atau ba'da shalah. Itu namanya adalah melaksanakan salat secara sempurna. Wal ashiru, 10 langkah yang harus dilakukan oleh orang yang sedang laku wirai adalah al-istiqamatu ala sunnati wal jamaah. Senantiasa berpegang teguh pada sunnah wal jamaah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Itu perintah Allah ya. Ketika kita tidak menetapi jalan yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wallahu alam bimuradi. Istiqamah memegangi ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah 10 langkah dan 10 keadaan yang harus dilalui dan diamalkan oleh orang yang sedang mengaplikasikan sifat atau karakter wara', mampu menjaga dirinya. Ya Ali wa Ali, innar rajula yablugha bil khuluqil hasani darajat as-sha'im al-qa'im al-mughazi fi sabilillah. Wahai Ali, seseorang baik laki maupun perempuan dengan modal akhlak mulia, dengan modal khuluqul hasan, ia mampu sampai kepada derajatnya orang yang ahli puasa, akan mampu sampai pada derajatnya ahli ibadah, dan akan sampai pada derajatnya orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Modal adalah husnul khuluq. Penting ya, husnul khuluq itu. Ya Ali, kun basyashan fa inna Allah yuhibbul basyashin wa yabghadu al-abus al-karihal wajhi. Wahai Ali, jadilah orang yang sumeh. Sumeh itu bahasa Indonesianya sumringah, cair, wajahnya nyaman dipandang dan seterusnya. Itu basyashin. Jadilah hai Ali, jadilah orang yang segar atau nyaman dipandang wajahnya itu.
Karena Allah suka terhadap orang-orang yang mempunyai muka yang cair, sumringah. Wa yabghadul abusa, Allah murka kepada orang yang mengerutkan wajahnya atau merengut, atau bahasanya al-karih al-wajh, wajahnya itu tidak instagramable, wajahnya itu tidak nyaman dilihat, seperti itu. Dalam formula Rasulullah dalam membangun interaksi sosial, kita tidak cukup soleh secara personal, tapi kita juga dituntut untuk baik secara sosial, ya. Personal, sosial, dan horizontal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal. Dan amal itu dibatasi dengan salih. Ya Ali, wahai Ali, ra'sul ibadati as-sumtu illa min dzikrillahi ta'ala. Ali, ketahuilah, puncak ibadah adalah dalam diam. Ra'sul ibadah as-sumtu. Pokok dari core dari ibadah adalah diam. Kecuali dia lisannya tidak diam, tapi zikrullah. Zikir pada Allah. Boleh ngomong, tapi zikrullah. Apakah baca Quran, baca hadis, baca selawat, baca kitab, buku-buku itu. Dan diniati thalabul ilmi, insyaallah itu min ba'di dzikrillah. Menggunakan potensi akal dari itu merupakan nikmat Allah, itu berarti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, kathratun nami tumitul qalb. Ketahuilah bahwa kebanyakan tidur itu mematikan hati. Wa tudhibul baha'a, dan mampu menghilangkan kewibawaan. Wa kathratudz dzunubi, sedangkan kebanyakan dosa itu tumitul qalba, mematikan hati pula. Wa turithun nadam, dan melahirkan penyesalan. Nah, dosa melahirkan penyesalan, tidur menghilangkan, kebanyakan tidur menghilangkan kewibawaan. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu nilai-nilai positif dan strategis ini adalah bisa kita lakukan. Insyaallah al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Kita senantiasa ongoing proses untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah pertolongan pada kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.